Kelas baru berarti teman baru. Oh. Tapi kau tidak tahu masuk ke kelas murid teladan atau kelas anak nakal. Selamat datang di sekolah barumu. Kau bisa langsung tahu bahwa ini kelas yang lumayan santai. Belajar? Tidak pernah dengar itu. Ibu Elis mau perkenalkan murid baru pada murid-murid. Dia sangat aneh, bahkan aromanya seperti aroma murid teladan. Benarkan semuanya? Iya, ini tidak bisa diterima. Mari mulai dari roknya. Kita lakukan pendekatan ilmiah. Ukur panjang yang tepat, lalu potong. Warna gaun ini sudah jelas kurang terang. Cat semprot. Ayo kerjakan. Oke, penampilan barunya sudah siap. Sekarang Betty mengikuti kode berpakaian ketat di sekolah barunya. Bu Elis merasa senang. Dan di kelas murid teladan, tidak ada pelajaran lagi hari ini. Anak-anak, waktunya untuk pulang. Tapi para murid sudah jelas tidak setuju. Mereka ingin pelajaran tambahan. Pintunya dikunci. Mereka mengulang waktu. Pak Jack, kami mohon. Satu pelajaran lagi. Kami semua mendengarkan. Oh tidak, aku mau pulang. Dia harus berlari. Situasinya semakin di luar kendali. Tidak ada tempat untuk pergi. Murid-murid maniak belajar berkumpul. Belajar, belajar, belajar. Jendela adalah pintu keluar terakhir. Akhirnya kebebasan. Hore, aku bisa pulang. Hei Pak Jack, Bapak mau kemana? Di kelas murid-murid nakal, mereka punya kelas kesenian. Tapi di sini tidak ada peraturan. Kau bisa menggambar bunga atau bereksperimen dengan tengkorak. Silakan dipilih. Tapi terkadang kau hanya ingin bebas. Adam punya ide bagus. Bagaimana kalau melapisi dinding polos dengan grafiti? Itu sangat menarik. Bu Elis sangat setuju. Ini kanvas kosong untukmu. Ini adalah impian semua seniman. Mari kita mulai. Lupakan soal mewarnai di dalam garis. Bagaimana pendapat kepala sekolah tentang ini? Bu Elis mengajak kepala sekolah melihatnya. Lihat kemampuan dari murid-muridku. Sebenarnya itu super kreatif, perspektif baru dalam seni. Selama pelajaran kimia di sekolah teladan, para murid menciptakan penemuan besar setiap hari. Mereka bisa menjadi Einstein berikutnya. Sepertinya para murid hampir menciptakan penemuan hebat. Ayo kita mulai eksperimen terakhir. Umpan, siap. Reagent, siap. Pak Jack sangat bangga pada murid-muridnya. Mereka anak-anak jenius. Jadi itu yang mereka kerjakan, mereka menciptakan vaksin zombie. Percobaan, fase pertama, ini dia. Kevin dengan sukarela menjadi subjek uji coba. Memberikan obatnya pada zombie dan berharap ini berhasil. Hore, kita berhasil. Ini penemuan yang hebat. Semuanya merasa senang, khususnya subjek uji coba. Dunia akan segera berubah. Dan hari kiamat zombie sudah batal. Pelajaran olahraga di kelas murid nakal segera dimulai. Bagaimana pertarungan sebagai pemanasan? Adam tidak merasa sangat nyaman. Sebaiknya dia tidak ikut-ikutan. Siapa yang dapat sarung tangan pertama? Mereka berdua tidak mau menyerah. Dan Adam butuh sedikit dukungan. Anak-anak, ayo mulai olahraganya. Akhirnya Julia dapat sarung tangan. Ini membuat Adam stres. Apa dia akan memenangkan pertarungan? Dia bahkan tidak mau melakukannya. Tapi Julia sudah tidak sabar menunjukkan siapa yang hebat. Saatnya untuk duduk dan menikmati pertunjukan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Ayo cepat, serang! Adam langsung kalah. Bagus sekali Julia, kau dapat nilai A untuk pelajaran ini. Tapi Julia harus meminjamkan sarung tangannya. Bagaimana pelajaran kesenian di kelas murid teladan? Murid-muridnya mendapat inspirasi. Ini pelajaran melukis makhluk hidup.
Kim dan Kevin fokus dalam proses melukis. Mereka ingin ciptakan mahakarya, tapi sangat sulit melukis model yang perhatiannya terus teralihkan. Nikki berada di belakangnya. Dia pelukis yang hebat. Dan Ashley berpose lagi. Ini sangat menyebalkan. Aku tidak bisa melukis seperti ini. Pelukis profesional tahu cara berkonsentrasi. Ayo teruskan melukis. Ashley, letakkan bukunya. Kau bisa menyelesaikannya nanti. Kelas kesenian sangat sibuk sekarang. Ini saatnya menilai mahakarya para muridnya. Kim dan Kevin pelukis hebat. Lihat, ini indah sekali. Ini adalah mahakarya sungguhan. Bagaimana dengan Nikki? Pak Jack tidak menyukainya. Ini tidak terlihat seperti mahakarya. Tapi bila kau berusaha sedikit lagi, mungkin akan jadi lukisan yang hebat. Cukup tambahkan sedikit warna. Tapi Nikki tidak senang. Apa yang sebenarnya Pak Jack sudah lakukan? Dia menyakiti perasaan sang seniman muda. Ada acara besar di kelas murid teladan, kontes murid terbaik. Mereka berusaha keras untuk dapat penghargaan. Kim punya strateginya sendiri. Jangan khawatir, Pak Jack. Aku akan bantu. Ini memang hal kecil, tapi gurunya senang. Ini mobil kesayanganku. Waktunya pergi rapat. Itu Nikki. Kaca yang paling bersih untuk guru favoritku. Nikki, kau akan segera pergi? Aku sudah terlambat. Iya, Pak Jack. Tunggu sebentar lagi ya. Tinta pulpen habis, Ashley akan menyumbangkan pulpen terbaik dari koleksinya. Kurasa yang ini bagus, gadis yang pintar. Guru pasti akan sangat menghargainya. Tapi hanya Kevin yang mengerti yang dibutuhkan oleh Pak Jack. Siapa yang memenangkan kontes? Semua calon berusaha keras membuat guru mereka terkesan. Tapi Pak Jack memilih Kevin. Hore, menang! Ini penghargaan pertama. Murid terbaik di sekolah terdengar mengesankan. Usaha Kevin tidak sia-sia. Atau Pak Jack pilih kasih? Dan di kelas murid nakal, murid yang terbaik adalah murid yang paling nakal. Paku payung? Siapa pelakunya? Di kelas murid nakal, kau tidak perlu takut mengakuinya. Kali ini adalah Betty. Bagus sekali. Betty berhenti begitu saja. Bagaimana dengan keusilan alarm? Dan siapa yang bilang guru harus masuk kamar mandi duluan? Ini tidak harus. Bu Alice, mengantrilah dan pikirkan tentang kesalahanmu. Betty mengalahkan semua murid di sekolah nakal. Dan sebagai hadiah dari prestasinya, dia pantas dapat penghargaan. Tato murid yang paling nakal. Bagus sekali, Betty. Ya ampun, Kevin kesiangan. Murid teladan tidak boleh terlambat. Kau harus memakai pakaian secepat mungkin. Pakailah kaos dan juga jas. Selesai, tidak bisa merapikan rambut. Aku harus berangkat sekolah. Dan Pak Jack sudah menunggu di depan pintu. Ada peraturan pakaian yang ketat. Ashley ada sedikit masalah dengan roknya. Tidak boleh pakai itu. Oh, riasanmu terlalu terang hari ini. Ini ada tisu? Nah, ini lebih baik. Tapi kau harus mengganti rokmu. Harus patuhi peraturan. Lari, Kevin, lari. Nikki dan Kim berpakaian rapi hari ini. Panjang rok mereka benar-benar pas. Kalian boleh masuk kelas sekarang. Oh, tinggal sedikit lagi. Aku berhasil. Ini adalah berkah. Hei, kenapa penampilanmu? Kevin tidak mematuhi peraturan berpakaian. Karena tidak boleh masuk kelas tanpa memakai celana. Lupa pakai celana panjang sering terjadi. Kita ketemu di pelajaran kedua. Ada pemotretan di sekolah anak nakal. Julia terlihat berantakan. Dia baru berkelahi dengan teman sekelasnya. Bukan penampilan yang baik untuk foto sekolah. Tapi ini masih bisa diperbaiki. Adam akan membantu teman sekelasnya. Dia bukan model yang payah. Di mana dia belajar berpose? Berikutnya. Betty juga tidak menutupi bekas perkelahiannya. Kita harus meminta bantuan Adam lagi. Dia sudah terbiasa. Posenya semakin membaik. Siapa berikutnya? Amanda juga.
Kenapa gadis di kelas ini sangat suka berkelahi? Dia juga membutuhkan pengganti dengan segera. Adam juga siap untuk menjadi Amanda. Tidak ada lagi yang minta persetujuannya. Tapi di mana murid keempatnya? Bu Alice menunjukkan semua kartu. Oh, bukankah terlalu banyak Adam untuk satu foto sekolah? Mereka menyajikan makan siang yang lezat sekarang. Kokinya memasak dengan baik. Tapi kita harus berhenti makan sebentar. Waktunya untuk berbagi. Mari kita ingat tentang orang-orang yang tidak mampu. Anak-anak, ayo lakukan perbuatan yang baik. Tunggu dulu. Kevin tidak suka berbagi makanannya. Dia mau makan lebih dulu, setelah itu berbagi. Tapi yang lain sudah bertekad. Ayo makan, makan, sebanyak yang kalian mau. Hari ini, semua orang miskin di lingkungan tidak akan kelaparan. Bahkan Kevin yang egois mau berbagi makan siangnya. Pria tunawisma ini lebih membutuhkannya. Baiklah, ambil ini. Sebenarnya yang ada di sekolah ini tidak semuanya rakus. Kenapa murid-murid di sekolah murid nakal sangat sunyi? Mereka tidak pernah perhatian seperti ini di dalam pelajaran. Mereka tertarik pada apa? Kelas murid nakal sedang karya wisata ke penjara. Penjahat ini orang yang benar-benar menarik. Dia bisa ceritakan banyak kisah yang luar biasa. Dia sudah melihat dunia dari jendela penjaranya. Dia orang yang sangat sensitif. Aku mau kembali ke sekolah dan belajar. Oh, tidak apa-apa. Jangan menangis. Ini sangat mengharukan. Oh, aku akan menyimpan ini. Teman-teman, kalian harus belajar keras karena aku tidak bisa. Ceramahnya cukup untuk hari ini. Bolehkah aku bersuah foto di sini? Apapun untuk murid-murid kelas nakal ini. Mereka akan mengingat pelajaran ini selama hidupnya. Ini hari ulang tahun Pak Jack. Dia datang. Ambil hadiah kalian. Hei, bagaimana denganku? Ini yang berulang tahun. Selamat ulang tahun, Pak Jack. Wow, terima kasih, Nikki. Kau baik sekali. Apa yang menarik dari hadiahnya Kevin? Dia punya sesuatu yang lebih baik daripada mainan mobil biasa. Sebuah kaos dengan foto wajah gurunya. Oh, Pak Jack merasa terharu. Itu adalah hadiah terbaik. Dan sekarang, lagu spesialnya. Konser mini untuk guru favorit kami. Aku suka hadiah musikal. Bagaimana kue ulang tahunnya? Luar biasa. Lagu, hadiah, dan kue. Tapi ini sedikit berlebihan. Aku sangat pusing. Ups, apa yang ada di atas meja? Kue ulang tahunnya mengotori celana guru. Apa aku merusak pestanya? Tidak sama sekali, Pak Jack. Kelas murid teladan mempunyai murid yang bertanggung jawab. Mereka punya kue cadangan. Hore! Ayo lanjutkan pestanya. Kelas murid nakal juga merayakan ulang tahun. Yang berulang tahun hari ini adalah Adam. Dan dia punya kejutan untuk semua orang. Waktunya maju ke papan tulis. Tapi hari ini tidak ada tugas. Hanya bersenang-senang. Bagaimana dengan Pinata? Tapi Bu Alice mau melakukan tanpa bantuan yang lain. Adam tidak khawatir. Itu yang sudah dia tunggu. Biarkan Bu Alice mengurus binatanya sendiri. Ini kejutan ulang tahunnya Adam. Tidak ada permen di sekolah anak nakal. Hanya ada sampah. Tapi para murid akan membalas dendam. Lihat saja, Bu Alice juga tahu caranya membuat keusilan. Adam, kemarilah. Oh tidak. Mereka tidak memberikan hadiah di kelas murid nakal. Hanya kue pada wajah. Adam, selamat ulang tahun. Ini pesta yang luar biasa. Dengan kembang api dan permen. Anak-anak, ini akan terjadi. Kita kedatangan pahlawan super di kelas ini. Wow, sangat menyenangkan. Spider-Boy ada di sini. Wow, aku tidak percaya ini. Sekarang dia memberitahu para murid soal perbuatan baik. Dan tentu saja, dia akan berpose untuk foto. Spider-Boy sangat hebat. Dia pakai sarung tangan dan kaos kaki. Ini agak mencurigakan. Tapi semua hal yang menyenangkan akan berakhir.
Waktunya bagi Spider Boy kembali memerangi kejahatan. Para murid, Bapak segera kembali. Jadi begitulah rupanya. Dia bukan seorang pahlawan, dia hanyalah aktor. Dia dibayar mahal untuk pekerjaannya. Ya, selama mereka dapat pelajaran, tidak masalah. Kelas murid-murid nakal sedang belajar kimia. Hari ini, para murid mempelajari topik yang sangat menarik. Sebagai contohnya, Julia harus membuat kopi sempurna dengan susu. Kopinya sudah masuk, berikutnya menambahkan susu sesuai dengan resep. Tuang hati-hati dan reaksi tidak berjalan sesuai rencana. Sayang sekali, padahal itu diawali dengan baik. Tapi Bu Alice tidak menghiraukannya. Dia suka efek spesial. Apa tugas Adam membuat teh dan gula? Mudah saja memasukkan gula dalam gelas dan menikmati rasa lezat. Tapi dia tidak berhasil dalam eksperimennya. Kenapa tehnya jadi berasap? Tapi rasanya enak. Dan Bu Alice tidak peduli dengan apa yang terjadi. Oh, aku harus mengisi daya ponsel atau terpaksa baca buku bukannya melihat Instagram. Ups, sepertinya ini hari buruk untuk semua orang. Bu Alice terkena ledakan yang benar-benar dahsyat. Nah, itu baru keren. Bravo! Dan di kelas murid teladan, murid-murid lebih suka kelas musik. Mereka punya seluruh orkestra. Beberapa kali latihan dan kalian bisa pergi tur. Tapi siapa yang mengganggu dengan ansambel yang sempurna? Itu Kevin. Dia mencoba seni jenis baru yaitu balet. Dan dia lakukan dengan hebat. Ikuti mimpimu. Kenapa Pak Jack tersenyum? Murid wanita jelas tidak senang. Mereka harap Kevin bermain gitar atau drum bersama mereka. Tapi mereka harus lakukan tanpa Kevin lagi dan mereka suka bosan. Dan kantin para murid-murid nakal selalu penuh dengan kompetisi. Siapa yang makan roti sosis lebih cepat, Betty atau Adam? Bersedia? Siap? Mulai! Ini adalah perkumpulan ahli makanan cepat saji. Betty memimpin. Dia sudah latihan keras dan sistem dukungan yang kuat. Bagaimana Adam bisa menyusul Betty? Dia menang malam ini. Adam harus lebih banyak berlatih. Suatu hari, dia akan mengalahkan mesin roti sosis. Di kelas murid teladan ada ujian matematika. Kita hanya punya beberapa menit untuk mengerjakan. Ketegangan di kelas luar biasa. Bagaimana mengerjakan ujian? Aku hampir mau hilang akal. Bagaimana kalau dapat nilai A-? Bagaimana ku jelaskan pada orang tuaku? Semuanya, jangan khawatir, kerjakan saja soalnya. Pak Jack mempunyai jawaban untuk semua soal. Ini dia, tepat di punggung gurunya. Ini lebih baik, tidak perlu panik di kelas murid teladan. Bagaimana ujian di kelas murid nakal? Semua murid merasa gugup di sini. Situasinya mulai tegang di sini. Apakah para murid nakal setegang itu dalam belajar? Kau serius? Ibu Alice, jangan siksa kami. Apa itu? Tapi kali ini mereka beruntung. Satu garis, luar biasa. Ini keren, ini pantas dirayakan. Dalam kelas tata krama di sekolah teladan, semuanya tenang dan berkelas. Pak Jack menunjukkan cara bersikap saat kencan. Jadi, ada perempuan masuk ke dalam kafe. Iya, Kevin, itu benar. Tawarkan dia duduk. Nikki, kau hebat sekali. Sangat berkelas. Ashley, ini giliranmu. Topik nomor 2 adalah obrolan. Oh, tidak. Siku tidak boleh di atas meja. Lanjutkan. Berikan bunga pada teman kencanmu. Ashley, ini untukmu. Wow, ini indah sekali. Pak Jack senang punya murid yang punya kemampuan. Sekarang giliran Kim. Jangan khawatir, serahkan padaku. Oh, ayo lakukan. Dia sedang apa? Sepertinya Kim terlahir untuk melakukan peran ini. Dia membuat teman kencannya merasa senang. Dan akhirnya hadiah kecil. Oh, dan tentu saja bunga. Hei, selera orang berbeda.
Sebenarnya, kelas murid nakal juga punya kelas tata krama. Dan hari ini, para murid mengerjakan ujian. Betty mulai mengerjakan. Dia akan menunjukkan pada semua bagaimana nutrisi yang baik. Semua ini tidak terlihat bagus, tapi Bu Alice sangat senang. Betty dapat nilai A. Sekarang giliran Julie. Dia punya cara sendiri memakan makanan cepat saji. Kelihatannya mengerikan, tapi dia dapat nilai A+. Dan apa yang akan Amanda tunjukkan? Mengejutkan sekali. Pisau dan garpu di kelas murid nakal, Bu Alice pasti akan langsung mengalami stres. Amanda sudah membuatnya stres. Kita tunjukkan cara makan yang tepat. Amanda, lihat. Seperti ini cara gadis sejati makan burger. Sekarang cobalah. Hore, kita berhasil. Amanda berada di jalur yang benar. Sedikit lagi dan dia akan jadi lebih baik dari kita. Hore, ini wisuda. Akhirnya sekolah usai. Kita baca semua buku dan mencatat pelajaran. Kita bisa bersenang-senang. Di kelas murid nakal, pestanya berjalan meriah. Dan di kelas murid teladan, lebih mirip dengan pesta dansa kuno. Bagaimana kalau menggabungkannya? Pesta tetaplah pesta. Sebaiknya bersenang-senang bersama. Selain itu, waktunya untuk memilih raja dan ratu dansa. Ini momen yang menyenangkan. Mari tukar amplopnya. Dan ini momen yang dinantikan. Ratu dansanya adalah Betty dan Kevin raja dansa. Wow, pasangan yang serasi. Oh, keusilan konyol apa ini? Ayo beradaptasi. Kelas murid teladan dan murid nakal bergabung. Kalian suka video kami? Kalian ingin masuk sekolah yang mana? Sekolah teladan atau sekolah anak nakal? Tulis di komentar. Dan beri suka video ini, berlangganan saluran kami dan klik bell-nya. Jangan lewatkan video lucu tentang sekolah di Trum Trum Wow!